Hai, nama saya Graciela Pralin Suhandi dari kelas 11 IPS 2 dan hari ini saya akan membacakan artikel tentang pemberontakan DITII Daud Beureu di Aceh. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Iqbal. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DITII di Tanah Rencong pada 1953 sampai 1962 dimotori oleh Teuku Daud Beureu. Daud Beureu adalah sosok ulama yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh. Dan Daud Beureu resmi menjabat gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang berujung pada pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949. Beberapa bulan setelah itu, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yakni pada Mei 1950 NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Perubahan ini ternyata berimbas kepada Provinsi Aceh yang akan dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi Daud Beureu dan beberapa ulama Aceh tidak sepakat dengan rencana peleburan itu. De Jumala dalam Soft Power untuk Aceh menjelaskan identitas Aceh sebagai negara Islam tidak bisa disatukan dengan bagian yang tidak sealiran. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Iqbal. Pertanyaan yang pertama adalah, penyebab pada artikel tersebut adalah penyebab timbulnya pemberontakan DITII di Aceh adalah kekecewaan Daud Beureu karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dan daerah istimewa menjadi Karasenden di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureu yang waktu itu menjabat sebagai gubernur militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. Dalam menghadapi pemberontakan DITII di Aceh, ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Panglima Daerah Militer Iskandar Muda pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DITII di Aceh dapat dipadamkan. Yang kedua adalah solusi atau mengatasi masalah pada artikel tersebut adalah pemerintah pusat tidak tinggal diam menyikapi ini dan memutuskan untuk melakukan tindakan kepada DITII Daud Beureu di Aceh. Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah pusat, yakni upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menggelar Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berdialog dengan Daud Beureu dan kawan-kawan dalam upaya meredamkan perang saudara. Dan diputuskan bahwa diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan boleh menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga adalah, menurut kalian, apakah permasalahan artikel kalian sangat mengganggu masyarakat? Menurut saya, iya, sangat mengganggu, karena kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang karena kondisi Aceh pada saat itu masih belum stabil atau tetap menjadi provinsi atau gabung menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang menjadi sumber pemberontakan antara Daud Beureu dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, dengan bergabungnya Daud Beureu dengan DITII tentunya merupakan sebuah ancaman bagi negara Indonesia karena mengancam ideologi Pancasila. Dan tentunya pemerintah harus menyelesaikan masalah ini salah satunya dengan melakukan operasi militer melalui TNI yang dapat menimbulkan keresahan. Pertanyaan yang keempat adalah, dampak positif reintegrasi sosial adalah, yang pertama adalah meningkatkan rasa toleransi antar golongan yang berbeda baik agama, ras, suku, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, memperlengkap keragaman. Yang keempat, adanya sikap keterbukaan dalam hal yang berbeda. Video dari saya, terima kasih.